Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekolah Kristen Kanaan tingkat SMP. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama akan mengadakan kebaktian. Dan mari saya mengajak untuk berdoa di dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berkebaktian dan akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Mari kita akan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 59. Kidung Rohani nomor 59. Han pimpin daku lalui jalan dunia. Aku lemah, Kau berkuasa, pimpinku terus maju. Mana surga, Tuhan berilah daku. Mana surga, Tuhan berilah daku. Tuhan berilah air hayat, agar ku tak dahaga. Beri tiang awan dan tiang api, agar ku tak tersesat. Juru selamat menjadi perisaiku. Juru selamat menjadi perisaiku. Kala sampai tepi Yordan, hatiku pun tenteram. Kuasa mau Dia kalahkan, sandar Dia ku terus menanglah. Di Kanaan, ku kan selalu puji-Hu. Di Kanaan, ku kan selalu puji-Hu. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita akan mohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Dan saya mempersilakan anak-anakku sekalian berdoa dalam hati, dan doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sekalipun sampai pada hari ini kami belum dapat berkumpul bersama di dalam gedung, dalam ruangan untuk bersama-sama berbakti kepada Engkau. Namun kami percaya, dengan iman kami yakin bahwa di dalam menyembah Engkau sebagai Allah yang kami sembah, dapat kami lakukan di dalam roh dan juga dalam kebenaran. Maka kami bersyukur, walaupun kami tidak dapat beribadah secara tatap muka, tetapi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah secara online, secara virtual. Dan sebentar Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua akan mendengarkan dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biar kiranya hanya hikmat-Mu, hikmat dari Roh Kudus-Mu memimpin, memberi pengertian, memberi pemahaman akan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama dan juga kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin.
Ya, sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMP Sekolah Kristen Kanaan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kita tidak dapat bertatap muka, tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat tetap beribadah kepadanya, tetap berbakti kepadanya. Baik, anak-anakku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan dan akan kita renungkan bersama-sama diberikan judul Hidup yang Membosankan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Allah memimpin suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir. Alkitab memberitahu pada kita dengan kuat kuasanya, dengan kuasa yang sangat besar, Allah Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan Allah menunjukkan banyak sekali tanda-tanda yang sangat mengherankan, tanda-tanda yang sangat ajaib untuk membuktikan akan kuasanya, akan keberadaannya, sehingga mereka boleh pada akhirnya dipimpin keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Selain Tuhan Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka sebelumnya, yaitu Abraham, Ishak maupun Yakub, Tuhan Allah juga memelihara kehidupan daripada bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Selain tiang awan dan tiang api memimpin perjalanan mereka, pada siang hari tiang awan menaungi mereka, dan pada malam hari tiang api menerangi mereka. Jadi selain tiang awan tiang api sebagai bukti Tuhan itu memelihara mereka, menyertai mereka, Tuhan juga memberikan makan, kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah kepada bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Apakah makanan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan? Kita Keluaran memberitahu kepada kita semua, ada satu makanan yang turun dari langit yang kemudian dikenal dengan nama mana. Jadi sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, itulah makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun anak-anakku sekalian, di dalam Alkitab pula ada sebuah perkara yang sangat mengherankan ketika bangsa Israel itu berada di padang gurun, yaitu yang disebut dengan bersungut-sungut. Dan ini adalah bukan perkara yang besar. Bahkan Rasul Paulus memberitahukan bahwa perkara ini adalah perkara atau salah satu perkara yang membuat mereka akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Apa itu sungut-sungut? Sungut-sungut berasal dari sebuah keluhan. Dan biasanya orang bersungut-sungut, mengeluh, itu dikarenakan hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin diperlakukan tidak secara adil, terus-menerus, sehingga membuat orang itu bisa mengeluh, orang itu bisa bersungut-sungut. Tetapi lain dengan bangsa Israel. Sungut-sungut mereka kalau kita membaca dalam Alkitab sebenarnya tidak ada sebuah dasar yang kuat. Maka dikatakan sangat aneh
Mengapa demikian? Kenapa mereka sungut-sungutkan itu ada tiap-tiap hari? Apa yang membuat mereka keluhkan adalah sesuatu hal yang tidak ada. Dikarenakan makanan tiap hari Tuhan telah sediakan. Perjalanan mereka juga Tuhan pimpin dengan tiang awan, tiang api. Jadi sebenarnya sungut-sungut dan keluhan mereka tidak ada sebuah dasar yang kuat. Dalam kitab Bilangan pasal 11 diberitahu kepada kita semua, mari anak-anakku sekalian kita membuka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-6. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bilangan pasal 11 ayat 6 dan 7, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Anak-anakku sekalian, kalau kita baca di sini, bangsa Israel ternyata mereka itu bersungut-sungut, mereka itu mengeluh, singkatnya mereka itu merasa bosan dengan yang disebut makanan yang diberikan Tuhan kepada mereka di setiap harinya, yaitu yang disebut dengan mana, yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Keluaran pasal 14, mana itu turun tiap hari loh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hingga hari yang ke-6. Tuhan bikin peraturan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, bagaimana mereka harus memungut mana. Ada aturan mainnya. Jadi aneh. Yang mereka keluhkan, mereka sungut-sungutkan, yang buat mereka menjadi bosan itu adalah sesuatu yang setiap hari ada. Sesuatu yang tiap-tiap hari mereka rasakan, sesuatu yang tiap-tiap hari menjadi bukti pemeliharaan Tuhan terhadap hidup mereka. Jadi bosan. Nah, dari kisah bangsa Israel yang bosan terhadap makanan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mana, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk merenungkan satu perkara. Apa itu? Hidup yang membosankan. Kurang lebih kalau kita menghitung dari bulan Maret, April, Mei hingga Juni ya, di awal ini ya kurang lebih 2 sampai 3 bulanan ya. Kita tidak beraktivitas secara bebas. Kita bekerja juga tidak secara bebas. Artinya bahwa selama masa 2-3 bulan ini yang dikarenakan pandemi COVID-19, pemerintah mengatur segala sesuatu diusahakan dilakukan di rumah. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, bahkan belajar pun di rumah. Bahkan mungkin sudah beredar di medsos, media sosial, ada berita bahwa dari instansi yang berhubungan dengan sektor pendidikan akan membuka kembali yang disebut dengan belajar di sekolah itu adalah pada bulan Januari tahun 2021. Seorang anak SD sekolah Kesengkanaan ketika bertemu dengan saya mencoba untuk tahu bagaimana ya
respon reaksi daripada anak tersebut. Saya mengatakan bahwa kamu tahu nggak bahwa pemerintah, instansi yang berkaitan dengan sektor pendidikan mengatakan bahwa sekolah secara tatap muka seperti biasa akan diadakan kembali tahun 2021, bulan Januari. Kira-kira apa respon daripada anak sekolah dasar, sekolah kesenkanaan yang saya temui ini dan saya beri informasi seperti itu? Mengatakan seperti ini, 2 bulan saja bosan. 2 bulan saja bosan Pak Pendeta, apalagi sampai bulan Januari tahun 2001, astaga. Apa ya yang dilakukan? Masa harus terus-menerus belajar di rumah, menggunakan yang disebut dengan Zoom, menggunakan yang disebut dengan media sosial yang lain? 2 bulan saja sudah merasa bosan. Apalagi sampai Januari tahun 2021 baru mulai sekolah tatap muka seperti biasanya, normal seperti biasanya. Kembali, bangsa Israel bosan terhadap sesuatu yang tiap-tiap hari itu mereka nikmati. Tiap-tiap hari itu mereka lihat, tiap-tiap hari mereka rasakan, tiap-tiap hari mereka pungut, tiap-tiap hari mereka makan. Bosan. Sesuatu yang ada di tiap-tiap hari mereka. Ini aneh, ya. Nah, saat ini mungkin anak-anakku sekalian juga sudah ada yang mulai bosan. Dia tiap-tiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Memang sih tetap belajar, tapi di rumah sampai kapan? Bosan, ya. Jenuh, ya. Tidak mengenakan. Namun kita pun tidak tahu anak-anakku sampai kapan, ya. Masa ini akan berakhir. Bahkan mungkin juga tidak akan berakhir. Tetapi kita harus melaluinya. Kita harus menjalaninya. Nah, bagaimana kita itu menjalani hidup kita yang sekarang? Apalagi nanti kita sudah mendengar adanya new normal. Satu keadaan yang mungkin baru, atau mungkin masih bersifat kita tidak boleh untuk bertemu. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi yang disebut dengan kebosanan ini? Apa kita hanya berpangku tangan, bosan dan bosan saja? Nah, kalau kita berpangku tangan, anak-anak sekalian, maka membuat mungkin semangat kita, membuat yang disebut dengan cita-cita kita melalui yang disebut dengan belajar dari sekolah kesenkanaan, mulai terpikir apakah ini akan menjadi kenyataan ya? Kalau terus tidak ada sekolah secara online, belajar seperti ini dan diberikan seperti kebebasan, ya. Kenapa? Karena belajar sendiri, bertanggung jawab sendiri, nggak ada yang mengawasin. Mungkin orang tua kalian ada yang mengawasin, ada yang tidak mengawasi. Nah, bagaimana kalau tidak mengawasi? Nah, bagaimana cara kita mengatasi kebosanan itu? Kita bilangan memberitahu pada kita semua dan kita boleh renungkan bersama-sama bagaimana kita mengatasi kebosanan itu. Mari kita lihat Bilangan pasal 11. Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk membuka Alkitab. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang preis, bawang merah, dan bawang putih. Firman Tuhan memberitahu kepada kita semua, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang preis, bawang merah, dan bawang putih. Jadi mereka teringat apa yang mereka makan di Mesir
dan diperbandingkan dengan apa yang mereka makan di padang gurun, yaitu mana. Hanya mana. Sedangkan di Mesir dikatakan ada ikan, ada mentimun, semangka, bawang prei, bawang putih, bawang merah, ikan yang didapat tidak dengan membayar apa-apa. Diperbandingkan. Ya kalau diperbandingkan jelas ya. Siapa yang tidak mau makan ikan, tidak mau makan yang disebut dengan adanya variasi. Kalau hanya satu aja dimakan, sampai tidak bosan. Jadi bangsa Israel teringat akan apa yang dimakan di Mesir. Tetapi ini membuat mereka akhirnya menjadi bosan. Menjadi bosan terhadap mana yang Tuhan berikan. Hari ini pun sama. Apa yang kita ingat setiap harinya? Coba kita renungkan bersama-sama anak-anakku sekalian. Apa yang kita ingat? Jikalau kita mengingat seperti bangsa Israel, kemudian memperbandingkan. Oh dulu, setiap hari saya ketemu dengan Bapak Ibu guru. Oh dulu, sekarang setiap hari ketemu dengan teman-teman satu kelas, teman-teman satu geng, teman-teman yang sering bersama-sama, ya, sangat menyenangkan. Sama seperti dengan bangsa Israel yang merasa sangat menyenangkan jikalau mereka masih di Mesir, mereka makan ikan dengan tidak membayar apa-apa. Tetapi ingat anak-anakku sekalian, itulah yang buat mereka menjadi bosan terhadap mana yang Tuhan berikan. Maka saat ini, kalau kita mengingat yang dulu, mungkin itulah yang membuat kita merasa bosan. Kita harusnya jangan ingat yang dulu, kita ingat apa? Bahwa mana itu diberikan Tuhan, roti turun dari langit untuk memelihara mereka. Jadi apa? Ingat Tuhan. Kita percaya bahwa wabah, pandemi, COVID-19 atau apa aja yang akan terjadi dalam dunia yang kita lalui itu adalah atas seizin Tuhan. Ya. Jadi marilah jangan ingat-ingat yang kemudian membuat kita menjadi bosan, menjadi jenuh, bersungut-sungut, mengeluh. Ingatlah akan kasih Tuhan. Bahwa di balik peristiwa ini, di balik yang disebut dengan wabah atau pandemi COVID-19, ada sebuah rencana Tuhan. Bangsa Israel diberikan mana agar mereka taat. Itulah makanan terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Sama saat ini ada yang terbaik yang Tuhan rencanakan. Kenapa terjadi yang disebut dengan pandemi dalam jangka waktu yang kita tidak tahu? Satu, agar kita tetap bisa mensyukuri yang disebut dengan rahmat Tuhan. Apa itu yang kita syukuri? Satu, walaupun kita belajar di rumah, tidak ada yang memperhatikan kecuali Tuhan. Mungkin bapak ibu guru, orang tua juga tidak semuanya konsen memperhatikan. Artinya apa? Anak-anakku sekalian belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, mengapa? Karena belajar itu adalah untuk masa depan kalian. Kalian hanya akan menikmati yang disebut dengan masa depan itu dan bukan orang lain. Di satu hal ini kita renung bersama-sama. Jangan teringat atau mengingat-ingat masa dulu, masa lalu. Walaupun itu menyenangkan, tetapi itu bisa membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan kalau kita perbandingkan. Ya, marilah kita ingat bahwa apa yang terjadi pada saat ini dalam hidup kita itu, terkhususnya adalah masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu atas izin Tuhan. Maka ingatlah, bukan mananya, dan ingat Tuhan. Ya, karena di balik hal ini Tuhan punya rencana yang indah. Mari, anak sekalian, renungkan firman Tuhan, bagaimana kita supaya tidak bosan dalam hidup. Teringatlah akan Tuhan dan kasih-Nya, akan rencananya, akan janjinya,
Itulah yang membuat kita tetap semangat dan tetap melangkah dan juga dapat terus-menerus menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, Sekolah Kanaan untuk berdoa. Ya, doakan saya pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Tuhan Yesus yang di surga, Allah tunggal kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua mengenai bangsa Israel yang telah Kau bebaskan dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Kau pimpin mereka Tuhan dalam perjalanan dan Kau pelihara mereka. Kau berikan makan kepada mereka. Makanan yang terbaik yang Kau berikan kepada mereka. Lalu mereka kemudian merasakan yang disebut dengan kebosanan akan apa yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, sampai hari ini wabah pandemi COVID-19 masih terus ada. Dan ini mempengaruhi yang disebut dengan salah satu sektor pendidikan. Dan kami sebagai siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan tingkat SMP, sampai hari ini kami masih belajar di rumah menggunakan sistem online. Di antara kami ada yang sudah merasa bosan, merasa jenuh, mengeluh, bersungut-sungut, bertanya-tanya sampai kapan masa pandemi ini berakhir. Namun kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami mau belajar. Seperti bangsa Israel, jikalau mengingat ketika mereka berada di Mesir, makan ikan dengan gratis, semangka gratis, mentimun gratis, bawang putih, bawang merah gratis. Maka ketika mereka memperbandingkan apa yang mereka makan di Mesir dengan apa yang mereka makan di padang gurun yang ada pemberian Tuhan, mereka merasa bosan dan menolak makanan itu. Kami belajar Tuhan supaya anak-anak-Mu saat ini untuk tidak mengingat hal-hal yang membuat kami kemudian merasa bosan. Maka kami mau mengingat Engkau yang memberikan mana kepada umat-Mu, pada bangsa-Mu saat itu. Yang diingat adalah Engkau yang memberikan mana. Kami mau belajar Tuhan untuk mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu, mengingat kuasa-Mu, mengingat janji-Mu, sehingga kami berharap hidup yang kami lalui pada saat ini tidak akan menimbulkan kebosanan, tetapi dia mengingat akan Engkau, akan kasih-Mu, akan Engkau yang memberikan mana. Maka kami akan tetap bersemangat, tetap melangkah, tetap menjalani hidup ini sampai kepada Engkau kemudian menentukan wabah ini berakhir. Kami ingin agar cita-cita kami, masa depan kami tetap dapat kami wujudkan sekalipun di masa yang sulit. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kanaan, untuk para guru, para pekerja dimanapun berada yang ada di Sekolah Kristen Kanaan, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia, dan biarlah diberikan kekuatan dan hikmat pada para pemimpinnya untuk tetap memimpin di masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dengan kasih-Mu yang sungguh sangat besar, hanya ke dalam kuat kuasa-Mu juga kami serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Baik, ibadah kita sampai sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.